محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمصنف هذا الكتاب الحبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى البعلوي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkannya pada malam ini di tempat yang mulia ini untuk kita menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita sama-sama berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halaman 40 baris kedua. Dalilnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dalilnya lagi dari kitab Bidayatul Hidayah. Ini masih bicara tentang orang yang menuntut ilmu niatnya kada karena Allah Ta'ala. Wa in kunta tatlubul ilma minal qili wal qali wal miradi wal jidali fama a'zama musibataka wa ma atwala ta'abaka wa a'zama hirmanaka wa khusranaka fa'lam ma syi'ta fa inna ad-dunya allati tatlubuha bid-dini la tuslamu laka wal akhiratu tuslabu anka wa man talaba ad-dunya bid-dini khasirahuma jami'an wa man taraka ad-dunya lid-dini rabihahuma jami'an. Artinya ini perkataan Imam Ghazali ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah.
Ujar Imam Ghazali, bermula jika engkau menuntut ilmu agama daripada qasad itu tujuan hati atau niat. Niatnya apa? Membuat mujadalah. Mujadalah itu berdebat. Niatnya hendak supaya harap berdebat, untuk ilmu supaya alim, supaya hebat, menang enak berdebat, itu niatnya. Dan buat kemenangan, supaya menang berdebat, maka sangatlah besar engkau punya musibah. Nah, itu musibah. Musibahnya apa? Ya, rugi ya, kalau dapat manfaat ilmu dan kena di akhirat bisa masuk neraka. Musibah. Maka sangatlah besar engkau punya musibah, dan sangatlah lama engkau punya capek menuntut itu, barang yang tersia-sia. Menuntut ilmu puluhan tahun, ujung uyuh ya, capek kan uyuh. Manfaatnya ada, berkatnya ada, kalau niatnya hendak harap berdebat kita, menang kita berdebat, pekalahi pandir, wah kayak dari harap misalnya. Nah itu niatnya, ujung capek ujung uyuh sia-sia waktu, umur dan harta. Ada manfaat, ada pahala dapat. Nah, dan sangatlah besar kerugianmu itu, rugi gono. Rugi duit. Kalau nuntut ilmu kan perlu duit, apalagi kalau luar negeri. Rugi duit nukar kitab, rugi duit ongkos, rugi waktu. Nah, banyak lainnya. Kerugian kamu. Nyatanya dulu rugi di akhirat kan bisa masuk neraka gara-gara niat aja salah. Maka kerjalah apa yang engkau kerja itu. Artinya itu lamun sudah niat itu salah, silahkan aja ikam candak ikam gawin apa lagi. Nah ibaratnya kan ibaratnya tuh nang kayak kita adalah melihat anak misalnya macal, contoh aja malah macal daripada sudah udah boleh nangkai ini tatap punya dia nyawa gawin nyawa aja lagi, nggak ada peduli lagi. Nah ibaratnya kayak itu kata-katanya, nggak ada peduli lagi, nyawa hendak bapak lagi situ. Nah itu kan nih, maka kerjalah apa yang kau kerja itu. Wah artinya kan sudah dinasihati dong. Atap aja nuntut ilmunya, niatnya karena Allah. Kerjalah apa yang kau kerja. Salah hendak salah kamu aja lagi, nggak ada peduli lagi. Oh ijar, ibaratnya tuh. Maka bahwasanya itu keenakan dunia yang engkau tuntut dengan ilmu itu tiadalah selamat dunia bagimu. Ada dunia itu tulisannya kecil, terus tinggal ditulis di sini. Tiadalah selamat dunia bagimu. Nah, lamun kita nuntut ilmu hendak mencari dunia kita kan selamat kita di dunia, apalagi di akhirat. Nah, tiadalah selamat dunia bagimu, dan akhirat pun dicabut, dijauhkan daripada engkau. Artinya dunia kada dapat, akhirat kada dapat. Maksudnya nih di akhirat kada dapat pahala. Kita dunia ini ya kada selamat juga baginya, dapat aja cuma sedikit saja. Nah, jadi ibaratnya tuh kita bila di dunia ini mengejar akhirat kelak, termasuk niat menuntut ilmu ini karena Allah atau niat akhirat. Lamun kita mengejar akhirat, dunia itu memberak kita. Ya Allah, dunia memberak kita. Artinya kita dapat keduanya. Nah, lamun kita hendak dunia aja, dunianya kena koler beberapa wanita, akhiratnya kada dapat juga kita. Nah jadi rugi ya. Nah, dan barang siapa menuntut dengan agama, niscaya rugilah itu pada keduanya itu sama sekali.
Artinya mencari dunia menggunakan agama, gitu maksudnya. Dengan menjual agama. Iya, orang tak menuntut ilmu itulah hendak mencari dunia, itu namanya inya mencari dunia menjual agamanya. Sama juga orang mengajarkan ilmu hendak manting amplop, manting duit, itu sama inya menjual agamanya demi sedikit daripada dunia. Nah, kalau lagi. Dan barang siapa menuntut dunia, dunia itu berarti dunia yang di atas tadi lah, menghalus dah. Dan barang siapa menuntut dunia dengan agama, niscaya rugilah ia pada keduanya itu sama sekali. Artinya di dunia rugi, di akhirat rugi, gitu. Dan barang siapa tinggal dunia karena agama, niscaya untunglah ia mendapat keduanya itu sama sekali. Artinya ini meninggalkan dunia, maksudnya itu kada mau unting dunia, tinggal dunia ini kada niatnya untuk dunia. Menuntut ilmu bukan karena dunia, tapi karena agama, karena Allah. Niscaya untunglah ia mendapatkan keduanya itu. Di dunia dapat keberkahan ilmu, di akhirat dapat surga. Nah, ya. Jadi intinya tuh niat bang, itu juga kan niat karena Allah itu kan. Niat karena Allah. Dorongan kita menuntut ilmu itu karena Allah itu, bukan karena apa-apa selain akhirat tuh ya. Maka apabila dapat diketahui bahwasanya segala kejahatan ilmu yang mudarat, artinya ilmu yang memudaratkan, ilmu yang bisa membinasakan seseorang itu nanti di negeri akhirat, terbitnya itu dari niat yang kecil itu, maka disebut di sini segala kejahatan ilmu yang dar itu satu-satunya di bawah ini, maka adalah itu 10 rupa kejahatan. Nah, ini di bawah sini kita ada disebutkan beberapa kejahatan, beberapa perangai yang jahat. Ulangi malah. Maka apabila dapat diketahui bahwasanya segala kejahatan ilmu yang dar itu terbitnya itu dari niat-niat yang kecil itu, maka disebut di sini segala kejahatan ilmu yang dar itu satu-satunya di bawah ini. Dua ini gini. Maka adalah itu 10 rupa kejahatan. Kejahatan berbantah tuh, ketujuh berbantah, ketujuh kekerasan maksudnya. Berperang-perangan, ia bakal kalahin pandir, berdebat ya, itu kan. Nah, dengan mujadalah di perkara ilmu, ya ketujuh bakal jangan urat bulu gitu. Baharatan itu kita bisa menimbulkan sifat sombong di hati. Dan berlawan-lawanan dengan membawa segala dalil, lalu kita mau kayak kitab kita. Dalilnya ini, padahal dalam agama kita perdebatan itu kalau bisa menjurus kepada kesombongan, itu hukumnya haram. Lain misalnya berdebat untuk mencari kebenaran, sudah bersepakat kedua pihak nih, siapapun yang menang maka yang kalah nih harus tunduk mengikuti yang benar ini. Nah, kalau berjanji sudah kayak itu nggak apa-apa. Artinya memang mencari kebenaran, tapi lamun niatnya hendak memanang-manangan supaya haram, ya kita kadang mau kalah. Contoh orang berdebat dengan pian ya kalau julun hukumnya kayak ini, jabian hukumnya kayak ini. Sekali dicari di kitab, soalnya bujur pian. Ulun ini misalnya mengaras ya, ulun ini sombong. Ulun ini sombong, seharusnya ulun ini
mengikuti jervian walaupun kebenaran itu datang dari pihak lawan. Nah, kalau misalnya niatnya berdebat itu memang kadahon kalah, nah itu haram berdebat. Makanya Imam Ghazali itu mengharamkan mujadalah. Lain misalnya kita berdebat lawan orang kafir, anggaplah kiai sama pendeta. Nah, dengan berdebatan begini akan mengungkap kebenaran siapa. Jadi nanti kan bisa, oh itu bang nagujurnya aja. Jadi nggak ada Islamnya masuk Islam kan banyak ya tak? Banyak lah. Kayak di antaranya Dr. Zakir Naik kan nang itu nang cendekiawan India tuh nang sidin berdebat dengan pendeta Pastor William kan ada itu di Amerika apa di Inggris gitu. Dr. Zakir Naik itu sih kan hafal Quran, hafal Injil, dan hafal kitab-kitab Mahabharata bukan nang Hindu dah. Kan sidin orang India memang Muslim. Nah, sidin kadang membuka di kitab Quran tuh hafal isinya, hafal ayatnya, Injil hafal juga pasal 1 ya, Injil di Injil Barnabas, di Injil Matius ayat berapa hafal. Sedangkan pendeta pastor itu si William benarnya kayak dulu kan. Nah, membuka ke Injil ada hafal waktu udah cari di YouTube ada tuh. Cuman nang di YouTube tuh bahasa Inggrisnya ada kasetnya sudah dianuakan ke bahasa Indonesia. Pandir sidin apa namanya itu? Trans apa itu? Diubah bahasa sini ke bahasa kami benar tuh. Nah, nang menghadiri perdebatan sini itu banyak ribuan, bahkan banyak tuh ada banyak yang masuk Islam. Orang-orang non muslim masuk Islam. Nah, itu bagus saja itu pendapat kita. Kita membela agama kita, menjelaskan kebenaran agama kita di hadapan orang-orang non-muslim, dan menjelaskan pun dengan secara ilmiah. Ada nang bahapal itu, ada bahapalnya tuh. Ada sidin pernah ditanya, nang bertanya nih orang agama Hindu, karena yang hadir kan orang Islam, orang Hindu, orang non-muslim, orang Kristen, orang Katolik, banyak. Karena dibuka sesi pertanyaan petakuninya dengan bahasa Tamil, itulah bahasa orang India kan, bahasa India, bahasa Tamil, bahasa banyak ya, bahasa Urdu, bahasa Hindustan. Ujarnya kenapa aja? Jadi orang Islam tuh ya bila mati dikubur. Sedangkan kami kan orang Hindu itu dibakar kalau orang Hindu itu mati dibakar. Abunya di mana abunya? Hendak disimpan, hendak ditaburkan di Sungai Gangga misalnya. Nah, kenapa jadi kayak itu ya? Nah, tahu entah kayak itu kan pertanyaannya, entah memadahkan ajarannya kan yang benar kami jadi nang Dr. Zakir Naik, kalau orang Islam ini pemakamannya itu lebih baik kan, jadi orang Islam ya, saya membela agama Islam lebih baik, lebih praktis, lebih hemat, lebih murah biayanya daripada orang Hindu. Kenapa? Coba orang Islam kan meninggal dunia dikafaninya, nukarkan kapan kan ada sampai juta-juta juga, habis itu dikuburkan, ya kan? Tiba dikuburkan di sini, dan setelah dikuburkan itu awak manusia ini kalau membusuk tuh jadi tanah dan menyebabkan tanah itu subur. Kalau subur tanah, maka pohon-pohon yang ada di sekitarnya itu menjadi subur, menjadi rindang, menjadi hijau. Kan bagus kalau di daerah kita nih tanah subur, habis itu pohon-pohonnya yang hijau, kita bagaimana di bawah pohonnya menghirup oksigen aja nyaman, rileks, kita enak. Nah, itu lebih baik daripada pemakaman atau kremasi orang bahasa Indo.
daripada biaya orang Hindu. Coba orang Hindu tuh dia nang secara banglah tradisionalnya banglah itu harus menyediakan kayu lah, kayunya gono-gono kayak nong tihong ini gono-gono disusun diadaki mayat, batu diadaki langsung susun sampai ini kan tingginya, di dalamnya mayat dibakar. Nah itu kan biayanya bahkan biayanya terganal pada apalagi kayunya ngalih cariannya. Dan kayu itu di mana ditebang? Di hutan atau di sekitarnya. Pokoknya penebangan pohon itu merusak alam sehingga nanti terjadi banjir. Coba orang Islam dia kada sampai menebang pohon, kan dengan penebangan pohon ini kan merusak alam sehingga terjadi banjir. Kan akar-akar pohon yang menyerap air hujan supaya tidak terjadi banjir. Kalau pohonnya ditebang 100 ekor meninggal dunia sehari. Berapa kayu, berapa pohon yang harus ditebang untuk membakar ini mayat? Nah, sehingga terjadi nanti habis hutan tuh dibabat, timbul kena macan keluar hutan menerkam manusia. Kenapa? Habitatnya sudah dimusnahkan, diganggu kan habitatnya di hutan yang lebat, yang indah itu. Tapi kalau sudah hutan digundul, diambil kayunya untuk, nah itu kan merusak alam. Sedangkan orang Islam tadi menyuburkan alam. Nah sidin kadang-kadang menjawab itu kan tidak, kada usah pakai Quran, menurut ilmu pengetahuan, menurut ilmu sains karena sidin ahli juga masalah itu. Nah, itu kan baru bagus lah orang Islam tuh kan pemakamannya itu malah menyuburkan alam kan. Bila dikubur jadi tanahnya subur, tidak usah menebang pohon, bagus tuh, terjaga alam daripada ditebang pohon kayunya gasan orang membakar mayat. Semakin ditebang semakin merusak alam. Itu kan bagus orang Islam nih. Nah kadang-kadang sini gitu menjawabnya biar itu. Kadang-kadang masuk Islam dia hebat Islam tuh wujud Islam kawan lebih diterima, lebih rasional. Lalu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan, di antaranya jalan jawaban sini lah. Nah itu bagus dia tonton tuh ya nang di YouTube Dr. Zakir Naik. Jadi kawan Muslim. Nah, kalau berdebat masalah itu nggak apa-apa. Kita berdebat dengan orang Yahudi, orang Nasrani, tapi kita membela agama kita. Tapi berdebat dengan mereka itu harus cukup juga ilmu. Jangan ngalah-ngalah. Namun kita ada tapi ilmu juga, iya. Timbul kita diputar-putarnya, timbul kita kalah. Nah, jadi nang disorong kepada bubuhannya itu berdebat orang-orang Arab juga, orang-orang yang bakal jenius ya. Ya, supaya menang ya. Dengan mujadalah di perkara ilmu dan berlawan-lawanan dengan membawa segala dalil, karena buat kemenangan pada lainnya itu kan itu kena akibat niatnya tadi kada bagus. Untuk ilmu nak berdebat itu kada bagus gitu. Niatnya dan ilmunya pun kada manfaat juga. Bermula bahwasanya mujadalah itu ada padanya beberapa rupa kejahatan pula. Bermula daripada itu bahwasanya mujadalah itu berdebat menjadi sebab kesesatan. Halaman 41. Kesesatan di perkara agama, dan bahwa itu banyak jatuhnya di akhir zaman. Di akhir zaman jadi itu orang kebanyakan berdebat, apalagi di sosial media ada grupnya, grup nama Aswaja PS Wahabi. Ya Allah, ada Aswaja PS Syiah. Wah situ wali mandiri itu, awal kerasannya itu, atau apa lagi misalnya NO PS Muhammadiyah. Berdebat aja sih itu misalnya di sosial media, atau misalnya tim
paman mirin dan tim dini dapat juga. Nang dipetakan apa kesalahan hubungannya tadi ya. Ada juga grupnya macam-macam. Dalilnya sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sedikitlah. Nih baca kitab sebut ini malam ini kita hendak membaca kitab penyanyi. Nah biar hendak ambil sini, ambil sini masing-masing yang ada dibagi kan. Nah siapa hendak ambil? Nah hadir aja lah. Kada sama ambilakan kawan yang kada hadir. Pian hadir aja. Nah, untuk pian hadir aja. Menang kada hadir itu bisa aja namanya datang. Ya Allah. Terima kasih bro. Iya. Nah, sebutin aja deh. ambil anu aja. Suruh kawannya ambil, jangan biar. Sabar kebagian aja, insyaallah. Udah boleh perkataan dapat? Iya. Ambil sini bila belum dapat. Ambil seorang aja. Jangan menyuruh kawan. Ya. Nah, ini kitab Hanyar namanya Salasuna Hadisan. Salasuna Hadisan itu artinya 30 hadis. Nah, Salasuna 30 hadis. Jadi kitab ini berisi 30 hadis, sebenarnya lebih daripada 30, 31 lah. Salasuna hadisan 30 hadis. Fiman, kalau ngerti akanlah judulnya panjang lah. Salasuna hadisan fiman akramahullahu bidu'ail malaikah. Kalau ulun lah sampelnya belain umpian, cuman isinya sama aja. 30 hadis fi pada man, orang yang akramahullahu, orang yang dimuliakan Allah, bidu'ail malaikat, dengan doa malaikat. Nah, jadi hadis ini adalah bicara tentang amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bila kita mengamalkan hadis ini, kita didoakan malaikat. Setiap umat Nabi Muhammad yang didoakan oleh malaikat itu umat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kita kan perlu lagi istighfar, ibaratnya malaikat maka malaikat yang mendoakan ini lawas. Ada yang sampai hari kiamat mendoakan. Mudahan jadi ampuni Allah, mudahan kita mati sudah ratusan tahun dan dikubur, tetap yang mendoakan sampai hari kiamat tadi. Mudahan jadi ampuni Allah, mudahan jadi dengan berkat kita mengamalkan hadis yang kita baca ini. Jadi niat kita hendak mengamalkan ya ilmu ini, hendak mengamalkan. Maka hadisnya 30 bahkan 30 lebih nih hadisnya lah. Nah, jam'un wa tartibul ustad. Jam'un itu hadza jam'un, ini kitab, yaitu jam'un itu himpunan, ini kumpulan. Wa tartibul ustad, susunan ustad. Ini perguruan kita juga lah. Ustad siapa? Muhammad Imran nama sini. Muhammad Imran. Afallahu anhu, semoga Allah memaafi anhu daripada kesalahannya. Amin. Kabulkan ya Allah ya. Itu. Nah, coba kita buka. Tadi sampulnya lah. Ini yang di dalamnya sini pulang. Itu yang salasuna hadisan iman akramahullah bidu'ail malaikat. Sudah ada yang artinya jam'un wa tartibul fakir. Nah, al-fakir itu orang yang berhajat kepada rahmat Allah. Kita ini sebenarnya fakir ya. Walaupun duit miliar misalnya di bank ya Allah, fakir ya hakikatnya. Berhajat, arti fakir itu berhajat kepada Allah, kepada rahmat Allah. Nama sini Muhammad Imran dari bin Amul
Amaldon nambah sidin lah. Khadim, khadimu, khadim itu pembantu, khadam. Khadimu talabatil ilmi syarif, khadam daripada penuntut ilmu agama yang mulia. Kan sini ini kan guru agama itu adalah khadam bagi para murid. Nah, di mana sih dia mengajar? Di ma'had itu pondok pesantren Yasin. Nah, Yasin itu singkatan daripada Yayasan Islam Nurul Hidayah. Dan ulun ini alhamdulillah salah satu daripada alumnus pondok pesantren Yasin Banjarbaru. Kalau paman alik dah wajarlah parak lawan rumah anak sidin di situ diguntung apa? Anak pian tuh. Hah? Guntung paring. Nah, kalau Muhammad Yasin itu guntung manggis. Bejiranan aja guntung paring mau guntung manggis kan. Nah, maktabah itu percetakan. Bisa juga perpustakaan. Maktabah Abu Farhan. Nah, jadi sini ini ya Allah, ya anggaplah sini ini mencetak ya Allah. Abu Farhan tuh anak sidin kira-kira. Abu tuh abahnya Farhan, Abu Farhan. Landasan Ulin, sini ini bagaimana di Landasan Ulin, Banjarbaru. Kalimantan Al-Janubiyah. Kalimantan itu ya Kalimantan Al-Janubiyah itu bahasa Arab, bahasanya selatan. Kalimantan Al-Janubiyah, Kalimantan Selatan ceritanya. Nah, bahasa Arabnya Janubiyah. Kita nih di tengah-tengah laut, padahal Kalimantan ini pulau loh deh. Cuma pulaunya ganal. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Ini Indonesia ini banyak pulau-pulau. Kita ini di tengah-tengah pulau, walaupun kita di tengah-tengah pulau ini ya Allah, kita ini bisa denang ke depan ke pantai sore. Padahal sekeliling daerah kita ini pantai ya Allah, kita ini di tengah-tengah pulau. Janubiyah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah ya Allah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara. Ya. Buka halaman 2. Ini mukadimahnya lah. Mukadimah itu pendahuluan maksudnya. Mukadimah pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diartikan tuh dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'ala minal a'malis salihati sababan lidu'a'il malaikah. Alhamdulillahilladzi, kalau diartikan segala puji hanya milik Allah, alladzi yang mana Allah ja'ala menjadikan ia Allah minal a'malis salihati daripada amal-amal saleh itu sababan itu menjadi sebab amal saleh itu lidu'a'il malaikah bagi mendoakannya malaikat bagi kita nambah amal saleh. Nah, jadi kitab ini kan bicara tentang amalan-amalan amal saleh di dalam hadis-hadis Nabi ini, anjuran-anjuran untuk beramal saleh yang mana dengan sebab kita beramal saleh itu gimana? Malaikat mendoakan gitu. Mudah-mudahan inya nambah amal saleh itu yang diampuni Tuhan, dapat rahmat, masuk surga, ada masuk neraka, husnul khatimah, dan doa malaikat. Nah, kita ini perlu didoakan orang ya. Perlu kita. Nah, lamun kita lah minta doakan lamun orang, Tuhan Guru doakanlah. Kali sini cari itu dia mendoakan. Itu gitu. Kada purun maka diamploki. Nah, walaupun Tuhan Gurunya kan kadang harap amplop juga. Kada purun nah sembahyang hadiah ya doakan arwah ulun jan, nini ulun jan. Paling sekali enggak wi. Tapi kalau kita mengamalkan kinan yang di dalam hadis Nabi ini, malaikat 10.000 tahun mendoakan. Semiliar tahun, seumuran dunia sampai hari kiamat mendoakan mereka. Dan untungnya, padahal misalnya kita sekali aja mengamalkan amal soleh itu kita bicarakan di sini. Nah, jadi segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ia daripada amal-amal soleh itu menjadi sebab malaikat mendoakan bagi orang yang beramal soleh itu. Wassalatu, dan bermula salawat itu rahmat Allah. Wassalamu, dan salam kesejahteraan dari Allah ala, mudah-mudahan tercurah atas Sayyidina penghulu kami. Siapa? Nabi Muhammad
manba'il ilmi wal ma'rifah. Nabi Muhammad ialah manba'il ilmi, sumbernya ilmu dan ma'rifat. Nabi Muhammad dan pakarnya, sumbernya ilmu itu daripada Nabi Muhammad. Wa kullu man, apa tadi di dalam burdah itulah, wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharban min al-bahri aw ashwa min ad-diyami. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun, setiap orang yang berilmu itu multamisun, mengambil minan, wa kulluhum min rasulillah, daripada Rasulullah, multamisun, mengambil. Wa kulluhum min rasulillah gharban, sajibok daripada ilmu atau ma'rifah. Gharban minal ilmi, daripada ilmu, awrashban, atau satitik. Artinya itu lautannya itu ilmu Rasulullah yang diberikan Allah. Anggaplah lautan yang luas, itu ilmu Rasulullah, ilmu ma'rifat Rasulullah. Orang-orang alim di dunia ini itu mengambil paling secipuk ya dari Rasulullah. Jadi paling sedikit saja ilmu Rasulullah banyak. Itu melaut itu ilmu ma'rifat. Nah, itu jadi Imam Busiri tadi dalam burdah yang kita baca tadi. Wa ala alihi, dan atas keluarganya mudah juga tercurah salawat dan salam. Wa sahbihi, dan sahabatnya. Wa man tabi'a hudahu, dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengikuti petunjuk Nabi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Imbah kita ini ada orang hidup, ada orang sampai hari kiamat yang mengikuti petunjuk Nabi nih. Mudah-mudahan dapat rahmat dan salam jiwa. Nah, gitu. Amma ba'du, adapun sesudah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar nang penyusun ini kitab, bersyukur kepada Allah Subhanahu. Setiap buku, setiap kitab itu memang ada mukadimahnya, kata pengantarnya daripada pengarang. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan pertolongannya. Risalah kecil ini dapat dihadirkan pada bulan Ramadan tahun ini. Berarti Sidin menulis itu selesainya bulan Ramadan yang tahun itu ada tahunnya gimana? Kira-kira Ramadan tadi kalau boleh. Artinya Sidin ini kan apa? Mengarang kitab ini bukan mengakui diri sendiri tapi atas dasar pertolongan Allah. Ya kan? Bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan pertolongannya. Dan tak lupa disampaikan ucapan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang dengan pancaran cahaya petunjuk-petunjuknya kita dapat mengetahui segala perbuatan yang mengundang doa dari para malaikat. Nah, ini kita kenalah membaca kitab hadis ini, lalu kita langsung seperti hadis kita baca misalnya, tahu ini amalannya nah, amalannya bagus diamalkan nah, panjangan dapat doa malaikat nah, itu apa? Itu berkat Nabi. Kita dapat ilmu agama berkat Nabi. Kita kalau mengamalkan ilmu agama berkat Nabi. Kita didoakan malaikat, itu berkat Nabi. Berkat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya penyertaan doa dari mereka malaikat dalam hidup kita akan menjadikan hidup penuh dengan ketenangan. Bila kita tuh didoakan malaikat dan malaikat tuh berdoa kabul, pasti kabul. Kenapa? Inya kan berdosa. Malaikat itu kan pernah maksiat, kan berdosa. Bila inya berdoa kabul, didoakannya supaya kita dapat rahmat, tenang hidup kita. Walaupun mungkin kada tapi banyak besi. Semiliar aja ngasihnya bensin, tenang aja tetap. Ya Allah. Apalagi 10 miliar, tenang aja. Nah, ketenangan, keberkahan. Keberkahan. Bahkan misalnya kadang-kadang berkah ini tidak bisa dilihat tapi dapat dirasakan. Ini pian duduk sini itu berkah, artinya umur waktu pian. Nah, itu bisa apa? Bisa berkah doa malaikat, jadikanlah waktunya berkah. Umurnya berkah. Di malaikat yang mendoakan, akhirnya didoakan Allah Ta'ala di tempat-tempat kebaikan. Dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih
hebat lagi ini ampunan Tuhan benar. Bagaimana dosa kita banyaknya pun Tuhan mengampuni, selesai kan? Kada jadi masalah. Nah, kita berbuat dosa, tapi kita mengamalkan kena ada amalan di hadis ini kena. Lalu didoakan malaikat yang mau di Tuhan dosa. Ibarat kaca tuh biar aja, ibarat dia tuh ya kan ada debu terus ini, tapi ibanya dibersihin lah, digosok, bersih pulang. Di celah-celah kegiatan belajar dan mengajar, Sidin kan sibuk juga. Sidin belajar, Sidin mengajar juga, sibuk juga Sidin. Saya di sini menjumpai beberapa hadis Nabi yang menunjukkan penyertaan para malaikat bagi hamba-hamba Allah yang beramal saleh dengan doa-doa dari mereka. Jadi Sidin ini kadang istilah kalau mencari di kitab mana, hendak mengenal kita kadang dengan Sidin mengajar, setiap hari mengajar tatamu hadis Nabi nang Sidin bacakan kepada murid kita, diambil Sidin dari situ. Tadi kumpul Sidin dalam buku ini. Kemudian hadis-hadis tersebut saya kumpulkan halaman 3. Cepat aja lah. Saya kumpulkan agar mudah mencari serta mengetahui dan pada gilirannya akan memberi semangat serta mendorong jiwa yang malas ini untuk beramal soleh. Jadi kita umat Nabi Muhammad inilah ulun aja nah apa namanya mengaku ulun itu termasuk koler beramal ibadah. Tapi lah lamun kita tak melihat amalan aja soleh, tapi di bawahnya bila mengamalkan ini padilat ini. Nah, lalu kita asalnya koler lalu hendak mengamalkan pian aja tak. Apakah begawi yang aku jadi saja. Berapa gajinya? Belum tahu mal lagi ya. Ada pasti koler mencari gawian lain ada pasti. Tapi apakah begawi berapa gajinya? 10 juta sebulan dia kok gimana? Bahkan melapas gawian ada ini lalu semangat ya. Karena apa? Karena tak pandang gajinya tadi. Jadi kita beramal ibadah karena padilat itu tak masuk ikhlas sebenarnya. Walaupun ikhlasnya rendah. Beramal ibadah karena padilat, karena keutamaan ibadah itu karena ikhlas juga, bukan karena dunia. Contohnya misalnya siapa mengamalkan ini ya diampuni Allah Ta'ala dosanya 10 tahun ya. Karena itu kita ikhlas ya beramal. Nah jadi di sini nih supaya pendorong jiwa yang malas untuk beramal saleh. Nah, lalu dengan sebab kita membaca hadis ini lalu kita hendak mengamalkan, hendak bersemangatkan. Nah itu. Manusia itu kita harus disemangati. Nah, kayak orang tuh ya Allah anggaplah misalnya sedihnya perlu disemangati, atau orang putus cinta perlu disemangati supaya bangkit lagi. Nanti itu juga kita nih umat Nabi Muhammad deh. Nah kayak apa hendak semangat turun ajak ada misalnya ya Allah, jadi turun mendengar membaca kitab ini insya Allah membuat kita bersemangat untuk beramal saleh. Mudah-mudahan ya saudara kumpulan hadis ini bermanfaat khususnya bagi penulis, bagi sendiri saudara, dan juga para talibul ilmi, menuntut ilmu. Nah, yang haus dengan ilmu. Ini sekedar informasi aja malah. Sidin ini Ustaz Imran ini, Sidin ini orang Kalteng maksudnya. Sidin ini angkatan pertama di pondok pesantrennya situ, dan Sidin ini ranking 1 ya. Nah, jadi ada ranking juga toh. Artinya sini termasuk orang yang pintar. Ranking 1 sini. Nah, kalau yang Ustaz Saifullah yang pernah ceramah sini yang sekarang jadi pimpinan pondok pesantren itu ranking 2. Ranking 1-nya Ustaz Imran. Ranking 2 Ustaz Saifullah. Jadi termasuk orang yang berprestasi lah sini. Yang haus dengan ilmu. Semoga usaha kecil ini sini tawadu nih kecilnya padahal berharga benar, bukan malah benar nih. Karangan sini ini Pak Soruna sampai 72 halaman ini. Nah,
sini tawadhu lah. Semoga usaha kecil ini diterima Allah. Mudah jadi amal saleh bagi Sidin dan mendapat keberkahan dirinya penulis. Kalau Sidin itulah meninggal dunia seandainya, tapi mudahan ulama-ulama kita nih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu, guru-guru kita nih. Kan suatu saat kita akan meninggal dunia ya, kita baratan mati ya. Cuman ini menjadi amal jariah insyaallah bagi Sidin. Nah, kita baca ini, kita amalkan ini, itu jadi amal jariah, termasuk ilmu yang bermanfaat, amal jariah bagi Sidin. Nah, dan menyumbangkan duitnya pun untuk kitab ini dan jadi amal jariah juga. Jadi kita tuh bisik kas yalan, Abah Nida yalan, masih ada kas majelis yalan. Ya, jadi kita membeli ini pakai duit kas majelis, bukan masjid lah, majelis. Nah, jadi namanya menyumbang kemarin itu, insya Allah jadi amal jariah. Jadi kitabnya ini kada bayaran kan, ini gratis saja. Bagi siapa yang hadir kita kasih ini gratis ya. Jadi kadang mesti nang pengarang kitabnya tuh yang dapat amal jariah, nang menyumbangkan hartanya pun untuk kitab ini itu dapat pahala amal jariah juga. Pahala dari amal yang sedikit ini saya hadiahkan kepada kedua orang tuaku. Nah, ini bentuk apa? Bakti kepada kedua mama abah. Apalagi mama abah sudah meninggal dunia. Nah, jadi apa yang kita kerjakan daripada amal saleh ya hadiahkan pahalanya nang kita. Nah, pian toh misalnya lah bisi kawan. Ya, kita ke warung ya. Ke warung ngopi. Pagi-pagi ngopi. Nah, ngopi, ngobrol di warung. Lalu anak bayar, kalau bayar, boleh aja bayarkan. Bayarkan. Tak amal saleh kelak. Bersedekah kopi lawan kawan kita bayarin amal saleh kelak. Niatakan dalam hati, ya Allah pahalanya gasan mama abah ulun dikubur. Dapat mama abah dikubur. Nah, kian tadi datang ke sini makan beraan, ada yang makan beraan. Mereka kawan berjalan, jangan dilewati. Mun seorang masih kosong di belakang. Nih kenapa kawan kada tahu-tahu kawan melingus. Duh, sehingga kawan empat kah kosong nah. Namun kawan kada hakon terus usah dipaksa. Ditawari itu amal soleh lah. Tawari. Iya, empat. Apalagi majelis taklim. Nah, bawa sampai ke majelis taklim terima kasih lah ini. Itu amal soleh. Hadiahkan pahalanya lawan mama abah. Dapat mama abah dikubur. Nah, itu. Nah, apalagi misalnya bersedekah permen sebiji. Nah, supaya kadang ngantuk terbapak sambil mengunyah kopi kok misalnya Allah istalin nah supaya kadang ngantuk nah. Hadir majelis hadiahkan pahalanya kesan mama abah dikubur. Dapat mama abah dikubur. Nah, apalagi yang mengarang kitab nih. Kono pahalanya nih? Ya sedikit pahala dari amal yang sedikit ini saya hadiahkan kepada kedua orang tuaku. Nyamannya orang tua sini dikubur. Anak saleh nih. Nah, dan guru-guruku, guru-guru sidin yang pernah pelajari sidin, walaupun pelajari sidin alim batasa dapat juga kiriman pahala. Yang tercinta, guru-guruku yang tercinta di sini, serta kepada mereka yang mengambil manfaat dari kitab ilmu yang sedikit ini, sini tawadhu lah. Nah, kita nih mengambil manfaat daripada kitab ini nih. Mudahan kita kena dapat juga hadiah pahalanya, terutama setelah kita meninggal dunia. Nah, dapat juga. Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah amal kami. Innaka, sesungguhnya Engkau ya Allah, Antas Samiul Alim, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Landasan ulin meja baru lah landasan ulin 24 Sya'ban 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 7 April 2021 Miladiah. Hanya aja lihat. Hanya aja nah. Al-Fakir, orang yang berhajat kepada rahmat Allah, Muhammad Imran bin Amul, khadim talabatil ilmi, khadam para penuntut ilmu agama bin Ma'had Yasin di Pondok Pesantren Yasin Banjarbaru. Nah, kita bacalah hadis yang pertama nah. Ya kalau
ibarat kendaraan apa? Merayon. Hadis pertama, karena Bapak malam ini telanjang sedikit. Nah, belum lagi sejam dah. Hadis pertama. Nah, judulnya apa? Kasih pada sesama, kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Hadis yang pertama, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, itu keutamaan belajar hadis lah. Bila baca hadis sebutin salawat baca kan sallallahu alaihi wasallam. Yang mendengar itu Allahumma shalli alaihi. Qala ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamun man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rawahu Abu Daud. Arti hadis nyamannya deh. Bahasa Arabnya sudah dibarisi. Apa? Artinya sudah diartiakan. Kitabnya diberi aja gratis pulang. Nyamannya ini sudah ya, nyamannya sudah. Betul pulang dapat rahmat Allah gimana ya Allah, dapat doa malaikat. Dari Abdullah anak Amr. Inilah perbedaan Umar lawan. Ya kan kada baris ini kan ya lah. Bila bawau itu to Amar lah. Bila kada waw Umar gitu. Karena sahabat Nabi itu ada Umar, ada Amr. Umar bin Khattab itu kada pakai waw. Tapi kalau pakai waw Amr bin As, sahabat Nabi ya. Amr anak Al-As. Beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kasih sayang itu dikasihi oleh Tuhan yang bersifat kasih sayang. Nah, jadi kita ini harus mengikuti Rasulullah. Rasulullah ya Nabi Rahman, Nabi pengasih penyayang. Allah pun bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita hambanya lamun hendak menjadi Abdurrahman, hamba Allah daripada Ar-Rahman, hendaklah kita bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, bersifat kasih sayang. Nah, walaupun kepada makhluk yang kecil. Oleh sebab itu, kasihilah orang yang ada di bumi, maka orang yang ada di langit akan mengasihi kalian. Nah, kita diperintahkan mengasihi yang ada di bumi ini. Apa ya? Makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah. Kalau orang belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, makhluk Tuhan itu ada 3 aja. Manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan ya. Nah, itu hari kan. Manusia disayangi juga. Yang lain binatang disayangi juga. Makanya nyembelih ayam itu kan sayang orang ayam. Nah, kita menyembelih ayam, ujar Rasulullah, bila kita malandapi ladinya itu bentuk kasih sayang kepada inya, supaya cepat matinya, supaya cepat kalau darahnya inya kada tapi tersiksa. Lamun menyembelih ayam pakai gergaji, nah itu menyiksanya. Jadi bukan kita kada kasih sayang sama ayam, pun sapi, yang orang itu menyembelih sapi. Memang ayam, sapi, binatang-binatang ternak yang dihana itu memang disediakan untuk kita makan dagingnya, gitu. Ini maksudnya binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh, itu jangan dibunuh untuk kasih sayang kita. Tapi kalau binatang yang membahayakan kita boleh membunuh. Misalnya ada macan misalnya hendak menerkam kita ada besi pistol ya, timbak kayak itu. Namun kadang kita dicakarnya dulu, nah boleh ya. Menurutnya ada binatang-binatang yang dibolehkan dibunuh lah, seperti tikus boleh dibunuh. Kalau tikus itu memakani padi kita atau nyamuk boleh jadi dibunuh lah. Binatang-binatang yang mengganggu seperti ular boleh jadi dibunuh. Kalau binatang-binatang apalagi ada hadis larangan untuk membunuh, jangan dibunuh. Apalagi itu binatang ada mengganggu kita, dan binatang itu ada larangan hadis untuk membunuh, baru boleh. Contohnya apa ya? Kodok.
Ada larangan dalam hadis Nabi, kada boleh membunuh kodok walaupun geser umpan memain arwah. Nah, kenapa? Karena kodok itu dia bertasbih kepada Allah. Subhanal Malikul Qudus, tasbih. Bila kita mendengar kodok berbunyi di belakang orang, itu Subhanal Malikul Qudus, maknanya Maha Suci Allah. Al-Malik yang merajai alam semesta, Al-Qudus yang Maha Suci, itu tasbihnya. Bila kita menimbang orang yang sedang beribadah kepada Allah membaca tasbih. Lawan kodok itu dia berperan untuk menolong Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar api Raja Namrud, Raja Zalim. 4 duanya hendak memadamkan, meniup api. Cuma niatnya apa? Niatnya hendak memadamkan, tapi kada memadai. Kodok meniup api yang gondol itu maulah baca. Cuma niatnya di hati itu dinilai Allah, bukan gawiannya. Makanya kita tadi kan dalam kitab sebutingnya tadi niatnya itu. Yang penting niat untuk ilmu ikhlas. Ini niatnya hendak menolong, ya dicatat Tuhan. Niat yang kodok tadi hendak menolong Nabi Ibrahim, sehingga kodok itu diharamkan dibunuh. Nah, walaupun untuk umpan haruan, jadi hendak menunjuk haruan itu umpan pistol aja ya Allah, jangan umpan kodok. Nah, atau umpan cacak jadi umpannya. Nah, kalau cacak itu sunat dibunuh. Bila kita sekali pukul langsung mati cacaknya, itu tak kenal pahalanya daripada 2 kali hanya mati, apalagi 3 kalinya mati. Nah, sekali pukul langsung mati, tapi pacak kok nggak jendela masjid misalnya. Nah, jangan. Nah, gue pikir juga cacak yang ada di jendela itu jangan pukul jendelanya. Ya, sekali tak langsung mati itu terkenal pahalanya daripada tak 2 kali tak kurang pahalanya, atau tak 3 kali hanya mati tak kurang. Kenapa? Karena cacak itu dia ikut serta untuk membantu Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim. 4 jam meniup, tapi kada memadai juga. Niatnya apa? Hendak menyaraki api. Kalau kodok tadi hendak memadamkan. Niatnya itu ditulis Tuhan, walaupun kada mau nyarang juga. Cacak itu halus saja. Nah, tapi kada mau baca, tapi niatnya jahat, hendak membakar Nabi Ibrahim supaya nyarang ditiupnya. Maka cacak itu pun akhirnya dihinakan Allah Ta'ala lah. Nah, siapa yang membunuh cacak itu dapat pahala. Siapa membuangi teh cacak dapat bidadari di masjid. Nah, betul. Jadi kita tahu hikmahnya. Kenapa Tuhan mengolah cacaknya? Hikmahnya apa? Supaya menyediakan pahala bagi kita yang membunuh, supaya menyediakan pahala bagi kita membuangi tahinya. Nah, hikmahnya apa? Nah, jadi kasih sayangilah, dan oleh sebab itu kasihilah orang yang ada di bumi, maka orang yang ada di langit akan mengasihi kalian. Kena keterangannya setelah siapa yang di langit ya para malaikat. Keterangan hadis. Ketahuilah sifat kasih sayang itu adalah salah satu sifat dari sifat Allah Ar-Rahman, sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Oleh sebab itu siapa saja yang bersifat kasih sayang daripada hamba Allah nih, maka Allah pun akan mengasihinya. Lamun Tuhan kasih sayang, maulah Tuhan masukkan ke dalam neraka, nah mau ya Allah. Dan jika Allah sudah kasih dengan hambanya, Dia akan perintahkan kepada seluruh penduduk langit, yakni para malaikat, halaman 5, untuk mengasihinya. Nah, kada mungkinlah Tuhan kasih tapi malaikat sehari, kada mungkin. Pasti malaikat itu sama sifatnya penyelawan Tuhan, masih sayangi juga. Para malaikat untuk mengasihinya, maka seluruh penduduk langit pun akan mengasihinya, dan selanjutnya penduduk bumi pun akan menerima dan mencintainya. Lamun nang di langit sudah mengasihi sayangi
Insyaallah di bumi itu kan orang akan kasih sayang juga kepada dirinya. Nah, jadi apabila kita ingin mendapat doa serta kasih sayang dari para malaikat penduduk langit, berlakulah kasih sayang terhadap sesama, bahkan kepada binatang sekalipun. Apalagi bini kita ya Allah, kita sayangi benar. Bini kita ya Allah, anak kita sayangi benar. Jadilah malaikat itu bukan sekedar mengasih sayangi, di balik itu mendoakan juga. Lamun kita tuh sayang lamun seseorang, pasti kita mendoakan, mendukung kita. Jadi itulah dapat doa malaikat. Sebab itulah Rasulullah SAW menyuruh kita menajamkan pisau. Nah, ya Allah tadi menajamkan pisau saat menyembelih binatang. Kita menyembelih ayam tadi, nah diasah dulu, ditajamkan dulu pisau. Nak nyembelih sapi, nyembelih kambing, dan melarang kita tadi supaya tadi inya cepat meninggalnya, cepat matinya, supaya akan tersiksa. Ini nampak ada di video orang nyembelih sapi, berjalan sapinya, merusak masuk orang berdarah sapinya. Itu nampak, itu mungkin tidak bisa menyembelihnya. Kada secara sunnah Nabi, mungkin ada uratnya kada putus. Nah, jadi belajar juga tentang cara menyembelih binatang. Ada ulun pernah juga melihat kan, orang menyembelih itik Japon kayak itik kisar itu. Disembelih dengan berdarah, buka itik kisarnya, buka. Kemana? Sampai ke atas rumah, atas rumah. Bahkan kemana lausnya matinya, kada bisa nyembelih, atau misalnya kada tajam kan, jadi ada kada putus, inya malah tersiksa sakit, cumanya kuat. Bahkan misalnya jabang lah mbaknya bang, itik nang berdarah nih, pekalahi pulang mau itik nang sehat, mati itik nang sehat nih, misalnya ya Allah, menang itik nang berdarah nih, itu tambah orang jabang lah. Jadi ada kayak itu kejadiannya itu akibat mungkin nggak bisa menyembelih atau ada tajam ladingnya itu. Belajar menyembelihnya itu. Ada jam dia ngambil video nih bila kita waktu menyembelih itu jam dari telinga sapi itu ke lehernya itu berapa 4 jari ya, dari situ jam 4 jari ke 5 jari kan, dari telinganya ke lehernya itu. Nah, situ ya nyembelihnya, yang kita lihat dia hinaknya ya, kan hinak tuh ada turun naik lah, pas sudah naik ya, di situ kita nyembelih supaya nampak, supaya darahnya itu cepat keluar dan dagingnya nyaman. Jujur aja bang, kira-kira itulah teknik orang menyembelih itu. Jadi kan di danang bau sapi gitu kan. Ulun pernah di Sikawan waktu bagaimana di Kalimantan Timur, ini nyembelih kambing ya. Pas hari raya kurban nyaman benar rasanya. Kada pernah ulun merasakan daging kambing senyaman itu. Mungkin ini menyembelihnya bujur kalau kada ada rasa bau tuh, ada rasa yang biasanya kita nyaman bang, manis rasanya. Nah tuh kira-kira bujur sembelihannya. Jadi misalnya ada nang pina bau tuh kira-kira ada nang kada bujur. Nah, menyembelih binatang, jadi menajamkan pisau saat menyembelih binatang itu termasuk salah satu kasih sayang kita juga lawan binatang sembelihan. Nah, lawan kita menyembelihnya itu, apalagi kayak kambing, sapi itu lambung bagusnya tuh jangan di hadapan kawannya. Iya, dilindungakan kan, saya kambingnya 2 ekor atau sapinya 2 ekor ya lah. Jadi dilindungakan nyembelih. Kira inya melihat kawannya disembelih mana sih atau hamuknya melihat kawannya disembelih lo hamuk kayaknya. Jadi enggak ada dilindungi ya lah. Ini bisa perasaannya. Dan melarang kita membunuh semut. Nah, dengan cara membakarnya. Nah, kecuali semut itu mengganggu kita, boleh ya kita membunuhnya. Tapi semut inya kada inya begana di sarangnya gua, ya inya kada mengganggu kita kada mengganggu inya. Tiba-tiba misalnya kita bakar misalnya kalau sarangnya, nah itu kada boleh.
Atau kita bakami misalnya di lubang samot, nah jangan. Tadi ada petir ya, ada hujan ini nih. Kayaknya sih suara misalnya bakami itu. Nah, jadi itu. Nah, misalnya samut gatal ya di rumah kita mengganggu gitu bila berucap, nah itu boleh jadi dibunuh karena mengganggu kita. Nah, jangankan samut lah, manusia yang bila ada nak membunuh kita, kita wajib membela diri kita. Dan bahkan kita bila mati akan membela diri kita, itu mati syahid. Itu manusia tuh. Kan manusia ini kada boleh disakiti. Tapi kalau ingin anak membunuh kita, kita wajib membela diri kita semampu kita. Nah, apalagi binatang misalnya ada anak menyakiti kita, boleh aja kita membunuhinya. Tapi menihnya ada urusan kita, jangan. Nah, jangan. Nah, dan membunuhnya itu pun jangan dengan cara dibakar. Nah, itu semua karena kita umat Islam diperintahkan untuk bersifat lemah lembut serta kasih sayang. Nah, adalah di dalam agama Islam tuh melajari tentang menteror, teroris kan jauh. Kita semut seikung aja tuh, kita disuruh jangan menterorinya apa manusia. Nah, jadi orang-orang yang memandangkan Islam itu agama teroris, inya kada tahu benar ya. Inya termakan oleh asutan media. Pernah juga Dr. Zakir Naik tadi ditanya orang, kenapa aja di mana-mana Islam itu selalu diburuk-burukkan, dikambing hitamkan, dikatakan agama kejam, agama teroris, agama pembunuh. Jersidin itu karena permainan media. Apakah lagi misalnya nambah kuasa polisi dunia ini siapa saat ini? Amerika lah. Amerika itu siapa? Yahudi, Nasrani lah. Ini sudah ada tujuan Islam. Walan tarda antal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan senang orang Yahudi, orang Nasrani kecuali kalian masuk Islam, ikuti agama mereka. Mereka itu sepanjang zaman ya karena tujuan Islam. Lalu di media-media, di mana di surat kabar, di berita-berita diburukkannya tentang Islam. Nah, di mana-mana dibadahkannya teroris. Bahkan ini mengolah propaganda. Misalnya ada yang membom gereja, oh ini misalnya padahal membomnya misalnya orang-orang non-muslim juga memfitnah-fitnah. Ini itu karena permainan media. Nah, karena ini menguasai. Nah, jadi itu. Coba kalau media ini dikuasai oleh orang Islam, ya Allah, ini Islam baik kan? Nah, kalau dikuasai oleh orang-orang zalim, apalagi orang-orang yang memusuhi ulama, orang-orang yang bersahabat orang-orang kafir, ya diburukakannya ulama, diburukakannya, ya Allah, habaib diburukakannya, ya Allah, Islam diburukakannya itu karena permainan media. Dan jadi orang-orang yang kada tahu itu tahasud. Mulai sejak kecil sudah dicuci otaknya, maksudnya dibuati tentang pelajaran-pelajaran tentang keburukan Islam ya. Padahal Islam itu kada kayak gitu. Coba Islam tadi mengajarkan kepada kita bersifat kasih sayang, bersifat lemah lembut kepada binatang sekalipun, kepada semut sekalipun. Kita tidak boleh menzaliminya. Apakah lagi kepada manusia gitu. Nah itu. Jadi lamun orang tuh ya termakan berita-berita media sosial yang sudah dipropaganda ya nonton. Ya termakan kepada hanya Islam berteroris karena ada belajar yang sebenarnya. Tapi kalau orang sudah mempelajari Islam yang sebujurnya, baru dia menyadari Islamlah agama benar. Bukan Islam agama yang paling benar lah. Islam agama satu-satunya agama benar. Kalau mengatakan Islam agama yang paling benar, seakan-akan dia mengatakan ada agama selain Islam benar. Nah, jadi inna dina indallahi Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah yaitu agama Islam, karena agama Islam mengajarkan tentang kita bersifat kasih sayang kepada sesama. Itu mengundang itu doa para malaikat. Mudah-mudahan kita sebenarnya dapat rahmat Allah, dapat doanya para malaikat dan kau mengamalkan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.